Ya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penerimaan pajak telah melampaui target dalam APBN 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah, yakni 1.231,87 triliun rupiah. Dan capaian prestasi ini pun telah memutus rantai shortfall yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Menjelang akhir tahun 2021, pemerintah berhasil menorehkan catatan manis dari sisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per tanggal 26 Desember 2021 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2021 yang mencapai 1.231,87 triliun rupiah. Jumlah tersebut mencapai 100,19% dari target APBN 2021 senilai 1.229,6 triliun rupiah. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari kontribusi 138 kantor pelayanan pajak atau KPP di seluruh Indonesia yang telah berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan masing-masing KPP. Sedangkan dari sisi kantor wilayah atau Kanwil, setidaknya ada 7 Kanwil yang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 4 kebijakan perpajakan 2022. Pertama, perluasan basis pajak melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kedua, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian serta karakter usaha. Kemudian yang ketiga, inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Dan keempat, pemberian insentif fiskal yang disalurkan secara lebih terarah dan terukur. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, angin segar capaian penerimaan pajak di akhir tahun 2021 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bawono Kristiaji. Beliau adalah pengamat pajak dari Dhani Darussalam Tax Center. Halo, selamat pagi Pak Bawono. Selamat pagi, Pak Pras. Apa kabar? Ya, salam sehat Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita melihat dengan capaian yang terjadi yang sudah memutus rantai shortfall kita ini dalam 12 tahun terakhir, bisa Anda update terlebih dahulu Pak, bagaimana dengan kondisi dunia perpajakan di tanah air hingga hari ini? Ya, jadi menarik ya kalau kita lihat perpajakan tanah air akhir 2021 ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari dampak pandemi, pastinya seperti itu ya. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya merupakan suatu, saya bisa bilang game changer bagi kondisi sektor perpajakan, sektor pajak tanah air kita. Dan kita lihat di sini ada 2 aspek yang utama. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya pemerintah pada saat pandemi ini juga berupaya memberikan dukungan bagi perekonomian dengan juga terus memberikan insentif dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga sudah mulai ada tetap menjaga kesinambungan penerimaan. Jadi dari situ juga kita lihat dengan adanya berbagai agenda reformasi perpajakan yang dilakukan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi 2 aspeknya turut menentukan titik kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, memang aspek penerimaan itu tidak bisa dilepaskan juga dari konteks ekonominya ya. Jadi saya yakin bahwa di sini adalah pajak sebagai ekor dari ekonomi, seperti itu. Mungkin itu dulu, Pak Pras. Baik. Per 26 Desember juga sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan kita itu sudah melampaui dari target APBN 2021 ya, dari target 1.229 triliun menjadi 1.231,87 triliun begitu. Kalau kita lihat ini triggernya lebih karena apa? Tadi kan Anda katakan memang ini masih terdampak dengan pandemi. Sementara di sisi lain kok tiba-tiba setelah 12 tahun kita akhirnya bisa memangkas shortfall yang terjadi bertahun-tahun begitu Pak Bawono? Ya. Jadi kita perlu melihat, jadi pada tahun 2020, kita flashback dulu ya. Pada tahun lalu sebenarnya penerimaan pajak kita terkontraksi, minus 19% seperti itu ya. Pada tahun lalu dari tahun 2019 yang waktu itu juga cukup baik pencapaiannya. Nah pada tahun 2021 ini memang target yang ditetapkan oleh pemerintah memang dalam proyeksi yang gini ya, saya bisa bilang moderat. Dalam artian kalau
justru di saat pandemi ini yang belum pulih, ternyata penerimaan pajak dioptimalkan, konsolidasi fiskalnya itu benar-benar dipercepat, ini juga tidak terlalu tepat bagi kondusivitasnya di perekonomian. Akhirnya kita tahu bahwa pada tahun ini memang target penerimaan pajaknya memang sebenarnya sudah tinggi ya. Udah kita tahu bahwa ditargetkannya bertumbuh dari realisasi tahun lalu adalah sebesar 14%. Nah, menariknya adalah ketika kita melihat selama mungkin saya flashback di 2021 ini juga kita mengetahui pada saat pandeminya itu atau evidence dari COVID-19 itu meningkat sekitar pertengahan tahun kemarin, itu juga penerimaan pajak itu sempat terkontraksi gitu ya. Bukan terkontraksi tapi ibaratnya pemulihannya menjadi melambat lagi seperti itu. Jadi ini juga membuktikan bahwa penerimaan pajak kita akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor aktivitas ekonomi. Jadi kalau semisal pandeminya belum bisa dikendalikan, otomatis sebagai contoh misalkan konsumsinya itu menurun. Padahal kita tahu bahwa konsumsi dalam konteks ekonomi Indonesia itu juga kontribusinya besar, dan dalam konteks penerimaan pajak itu juga kontribusinya bisa mencapai 40% dari PPN seperti itu ya. Baik itu impor maupun dalam negeri seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat memang faktor utama yang menentukan, yang pertama adalah bagaimana mendorong investasi, kepastian, daya saing dan sebagainya. Itu tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja di dalam klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan yang sudah diturunkan melalui PP nomor 9 dan PMK nomor 18 tahun 2021. Jadi di situ sebenarnya ada upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana membuat sistem pajak itu lebih ramah, memberikan kepastian, daya saingnya juga tetap ada bagi Indonesia. Yang kedua juga kita lihat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di sini tone-nya atau kecenderungannya lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya berkeadilan. Aspek yang sifatnya juga bagaimana memperluas objek pajak dan sebagainya. Jadi ada konsolidasi fiskal di sini. Jadi dan yang terakhir ini juga yang mengenai yang program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP atau Cortex system ya kita biasanya. Cortex, betul. Ini kan sebenarnya nanti buat kemudahan wajib pajak untuk pembayaran, untuk memenuhi kepatuhan, dan juga bagaimana nanti treatment dari sistem perpajakan kepada wajib pajak itu akan lebih transparan, lebih mudah dan sebagainya. Jadi ketiga pilar ini menurut saya adalah langkah yang sudah on the track, dan kita mudah-mudahan bisa mulai ya melihat bahwa mulai tahun depan ini shortfall tidak lagi terjadi, jadi optimalisasi penerimaan perpajakan yang lebih kokoh dan berkesinambungan. Menurut saya tinggal menunggu waktu kita. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari Dhani Darussalam Tax Center. Baik, Pak Bawono, apakah ini juga menjadi salah satu cerminan kepatuhan dari wajib pajak begitu dengan beragam kebijakan, stimulus maupun juga upaya-upaya dari Ditjen Pajak tadi melakukan harmonisasi dari sistem perpajakan dan juga transformasi perpajakannya sendiri, atau di sisi lain memang ada perluasan wajib pajak yang menyumbang lagi dari sisi penerimaan pajak ini, Pak Bawono? Ya, saya percaya bahwa kepatuhan pajak itu sebenarnya kan satu proses yang terus-menerus ya, dan itu juga akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, lalu kita lihat, kita flashback sedikit tentang apa yang sebenarnya sudah dilakukan selama beberapa 5 tahun terakhir lah, tidak usah jauh-jauh. Jadi pertama kita perlu memahami bahwa yang namanya kepatuhan pajak itu akan lebih meningkat ketika ada informasi yang dimiliki oleh otoritas. Jadi kalau kita bicara tentang informasi di dalam konteks self-assessment, itu adalah alat uji kepatuhannya wajib pajak untuk data persandingan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas kerjasama MOU dengan berbagai lembaga dalam negeri gitu ya, dan instansi lain untuk pertukaran informasi. Jadi data misalkan terkait sama keuangan, terus juga diperbankan, kredit dan sebagainya, termasuk juga ada pertukaran informasi dengan otoritas pajak di negara mitranya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, informasi. Yang kedua juga bagaimana sistem atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini memang lagi-lagi
digitalisasi administrasi perpajakan kita sebenarnya juga sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Iya. Jadi kalau kita sekarang, jadi contohnya begini, lebih dari 90% sekarang orang untuk lapor SPT tahunannya itu udah lewat online semua seperti itu ya, tidak ada lagi yang datang ke kantor KPP dan sebagainya. Yeah. Nah juga di sisi lain ada juga aspek-aspek yang diberikan kepada pemerintah dalam konteks memberikan kepastian, memberikan kepercayaan. Nah ini kan juga sebenarnya menumbuhkan semangat kepatuhan. Nah tapi menurut saya juga yang tidak kalah atau jauh penting itu ya, kita lihat dalam Undang-Undang HPP ada klausul terkait dengan bagaimana penggunaan nomor induk kependudukan untuk nanti sebagai pengganti NPWP. Jadi ada semangat untuk mengintegrasikan data di Indonesia. Jadi ada single identity number. Memang betul bahwa sudah diatur dalam undang-undang, tapi memang implementasinya menurut saya juga memang pastinya nanti akan memerlukan waktu. Tapi once ketika kita sudah memiliki integrasi data tersebut antara data kependudukan dengan juga data perpajakan dan segala macam ya, ini menurut saya akan lebih mudah untuk melihat atau memetakan profil kepatuhan setiap wajib pajak di Indonesia. Okay. Dan ini juga nanti akan sekaligus memperluas jumlah wajib pajak di Indonesia. Jadi kita lihat bukan berarti ini nanti integrasi ini akan langsung membayar pajak ya, bukan berarti seperti itu. Saya juga perlu klarifikasi. Yeah. Tapi tentunya ini akan membuat otoritas pajak memiliki data yang lebih lengkap atas setiap orang di Republik ini, seperti itu. Ya. Itu dia menjadi salah satu upaya berikutnya ini, mengintegrasikan tadi NIK kemudian NPWP ya menjadi satu SID begitu. Tapi kalau kita lihat dengan reward dan punishment-nya sendiri bagaimana? Karena kan kita masih terus berupaya nih mengejar para pengemplang pajak begitu dengan skala yang besar. Ya. Oke, ini menarik juga ya. Jadi kalau kita lihat ada juga sedikit pergeseran mengenai, bukan pergeseran, tapi juga membuat sanksi perpajakan, sanksi pajak di Indonesia itu lebih proporsional. Oke. Artinya apa? Artinya kalau kita merunut dari Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian di Undang-Undang HPP, ini terlihat ada penyesuaian besaran sanksi bagi ketidakpatuhan di sektor perpajakan. Kenapa saya bilang ini malah justru sesuatu yang menarik? Karena begini, paradigma yang dulu diambil oleh banyak negara adalah orang itu akan patuh kalau sanksinya besar. Tapi ternyata semakin ke sini gitu ya, ada juga melihat bahwa sebenarnya kalau misalkan sanksinya besar tapi tidak dibarengin juga dengan adanya menumbuhkan trust, menumbuhkan juga bagaimana manfaat bagi wajib pajak, itu juga sebenarnya akan sia-sia. Dan juga kalau sanksinya terlalu besar, ini juga akan tidak proporsional, sehingga orang akan melihat bahwa, waduh, sanksinya terlalu besar, mendingan saya keluar dari sistem aja deh sekalian, saya tidak terdaftar sebagai wajib pajak aja deh sekalian. Nah, justru di sini akhirnya pemerintah secara cerdas juga melihat bahwa setiap jenis kesalahan dalam aspek pemenuhan kewajiban perpajakan itu kemudian dilihat derajatnya dan kemudian disusun ulang sanksinya. Jadi dan menurut saya ini jauh lebih baik gitu ya, karena memang paradigma sekarang orang untuk patuh itu bukan lagi berdasarkan sanksi itu penting, tapi bukan lagi berdasarkan sanksi yang penting, sanksi yang besar dan sebagainya. Yang paling utama kesadarannya begitu ya sebagai wajib pajak begitu Pak, bahwa yang harus dibangun. Betul, dan datanya ya. Oke. Dan bagaimana Anda melihat angin segar yang sudah mulai berembus di akhir tahun 2021 ini dari sisi penerimaan pajak ini masih akan berlanjut tidak hembusannya di tahun depan? Mengingat ini semoga tidak terjadi lagi shortfall berikutnya nih Pak Bawono. Ya, jadi kalau saya yakin bahwa ini pasti berlanjut di tahun depan. Oke. Pertama begini, kalau tahun depan itu melihat dari target yang ada dalam APBN 2022, ini target penerimaan pajak hanyalah sebesar 1.265 triliun atau hanya bertumbuh sekitar 4% lah, nggak sampai 5% dari penerimaan di tahun ini. Jadi kalau semisal bertumbuhnya hanya seperti itu, menurut saya relatif atau saya yakin ini pasti akan tercapai realisasi penerimaan pajak di tahun depan. Nah, tapi juga kita melihat apalagi pemerintah sekarang juga sudah punya yang namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah juga sudah memiliki outlook bahwa
ini nanti bisa memberikan tambahan penerimaan perpajakan gitu ya sebesar 130 penerimaan pajak 130 triliun seperti itu. Oke. Jadi menurut saya juga memang selain ada faktor yang secara alami itu pertumbuhannya tidak terlalu besar, target pertumbuhannya tidak terlalu besar, tapi juga ada modal besar dari undang-undang HPP seperti itu. Jadi kita berharap aja 2021 ini tercapainya realisasi lebih besar dari target dan tidak pasti, tapi juga akhirnya membuat target penerimaan 22 ini juga akan berlanjut realisasinya itu tidak akan cukup lagi. Optimisme yang sama mungkin yang diharapkan banyak pihak setelah kita bisa melampaui target begitu dari penerimaan pajak di tahun 2021, karena ini bicara mengenai pajak kan tentu manfaatnya sangat besar sekali begitu dari sisi untuk APBN kita maupun untuk aktivitas pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan ini. Baik, Pak Bawono, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight serta analisis yang menarik mengenai industri ataupun dunia perpajakan begitu ya untuk saat ini di tahun 2021 dan optimismenya di tahun depan yang tidak lagi terjadi shortfall pajak di tahun 2022 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Bawono dan salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih Pak Pras. Ibu Karmelita. Amin, terima kasih banyak Mas Prasetyo.